Nat, Moy, Iya. banyak tuh ternyata ya, ketika lo kerja, lo gak cuman kerja tapi dikerjain. Dalam artian gini, mungkin bos-bos lo tuh, atau lo pernah kerja di tempat yang bosnya tuh gak cuman ngasih lo kerjaan tapi suka ngerjain lo. Suka ngasih kerja lembur, suka ngasih tiba-tiba kerjaan yang di luar job desk lo gitu ya. Iya. Mungkin hitungannya udah sering banget terjadi di in general gitu ya. Cuman lo pernah kebayang gak? Kalau misalkan kerjaan tuh ada yang bahaya dalam artian resiko kerja gitu ya, termasuk yang tadi dikerjain sama bos lu. Tapi ada juga resiko kerja yang gak cuman bahaya, tapi juga kerja yang berhubungan sama hal-hal gaib. Gue gak pernah ngalamin Bi, tapi gue baru banget dapet cerita. Ada yang ngirim ke email kita. Ada satu kejadian horor yang terjadi di pekerjaan. Gak cuman berbahaya, tapi ternyata ada sangkut pautnya juga sama hal-hal gaib. Cerita ini sempat viral beberapa waktu lalu. Dan viral itu karena ada sebuah video pengakuan dari seorang cewek yang dapat tawaran job jadi MC di pesta tumbal pesugihan di Pondok Indah. Tahu-tahu gue. Pernah dengar gak lo? Pernah. Lo pernah dengar Bi? Pernah dengar. Nah, cerita itu emang udah banyak banget Bi, kesebar di internet. Tapi karena pas gue lihat email kita, DM kita, itu banyak banget yang request dan masih ngirim cerita tentang itu. Jadi gue ceritain malam ini ya. Oke. Cerita ini viral karena yang jadi MC itu ngepost di TikTok dan YouTube-nya. Dan dia cerita pengalaman anehnya dia yang dialamin pas ditawarin jadi MC di sebuah birthday party gitu katanya. Kejadian itu sekitar bulan April tahun 2021. Sebutlah yang ngalamin ini namanya Dini. Dia itu dapat tawaran MC. Ada jadi kayak ada orang gitu Bihnat nge-DM IG dia dan nawarin MC, nanya red card, akhirnya nanya biasa gitulah, tukeran kontak. Dikasih lah nih kontaknya si Dini ini ke cewek ini nih, ke kliennya. Chatan lah udah pindah ke WA. Ternyata Dini ditawarin MC di sebuah pesta ulang tahun ke-54 seorang cewek yang domisilinya itu tinggal di kawasan elit Jakarta Selatan Pondok Indah. Oke, berarti ulang tahun ke-54 ibu-ibu dong? Iya. Oke. Info awalnya kayak gitu ya. Nah, diinfoin juga katanya abis birthday party si ibu-ibu ini, si kliennya tuh bilang ada lanjut ke acara eksekusi. Di bayangan Dini kayak eksekusi ya serem ya, lu kalau misalnya dikasih tahu abis ini ada acara eksekusi ya pasti lu ngiranya serem banget kan. Iya. Terus ditanyalah sama Dini kayak eksekusi apa ya mbak gitu. Terus sama si cewek ini, si kliennya dijelasin kalau ternyata ada berondong di pesta tersebut. Terus lebih jelasnya lagi katanya akan ada lelang berondong. Jujur Dini tuh bingung banget. Dan dia tuh tetap profesional. Dia juga nanya, Dini tetap profesional lah karena dia mikir kan MC cuma mandu acara. Gak pedulilah dia mau acaranya kayak gimana, yang penting gue mandu doang lah gitu. Terus si klien cewek ini bilang kalau misalnya Dini takut gak apa-apa kok bawa partner. Nah langsung lah si Dini bilang lah ke cewek ini, si klien ini kayak, oh iya aku mau bawa partner, MC ku juga cowok, jadi partner berdua. Nah tapi kliennya tuh langsung seakan-akan nolak dan bilang kayak gak boleh ada MC cowok. Bingung lah Dini kayak kenapa gak boleh. Ditanya lagi sama Dini kayak, jadi gak boleh ya mbak aku bawa MC bareng cowok, kok ada yang aneh ya. Dini ngechat kayak gitu di WA nih. Nah pas ditanya kayak gitu sama Dini, kliennya tuh bilang kayak alasannya kalau acara itu tuh khusus buat cewek aja. Dan langsung diiming-iming nih sama si klien ini, kalau Dini datang sendiri, Dini tuh bakal dibayar rate-nya 10 juta per jam. Wow. Ya lu bayangin aja Bihnat, kalau misalnya lo dibayar 10 juta per jam ya masa lo nolak kan. Iya benar. Akhirnya oke lah, deal tuh. Agreement di awal tuh udah deal ya. Nah beberapa hari setelahnya di chat tuh si Dini sama kliennya lagi. Si klien tuh kayak nge-follow up, ngasih tau lah ke Dini kayak pestanya bakal digelar di tanggal 19 Mei 2021 ya mbak. Nah Dini bilang kayak oh iya gak apa-apa, aman mbak, aman, makasih infonya. Terus Dini nanya lagi soal acara eksekusinya. Karena kan waktu pas chat pertama Dini tuh cuma dikasih tahu kayak acara eksekusi ini tuh bakal ada kayak pesta berondong. Nah mungkin Dini mikir kayak oh mungkin si tante-tante ini ngebungkus berondong di acaranya. Iya. Gitu. Nah akhirnya dijelasin lah sama kliennya, dibales nih. Kliennya bilang kayak gini tapi, kalau misalnya Dini mau tahu sebenarnya tuh acara eksekusi itu kayak gimana, kliennya tuh minta Dini buat nonton dulu film Rumah Darah. Nah Dini langsung mikir, film Rumah Darah itu kan film thriller pembunuhan kayak gitu. Dicat lagi lah sama si Dini kayak, kenapa harus nonton film Rumah Darah? Nah akhirnya nonton lah si Dini nih, penasaran kan dia. Dan udah nonton segala macem. Pas Dini nonton, akhirnya Dini sadar kalau film Rumah Darah itu tuh ceritanya tentang pesugihan.
Langsung lah ngechat nih, si Dini ngechat si mbak klien itu lagi kayak, Mbak, ini tuh buat pesugihan ya? Terus si kliennya jawab, iya kurang lebih pesugihan. Jadi ini sebenarnya event ini pesugihan. Oke. Dijelasin lagi lah nih sama si klien ini, karena kan kliennya bilang, kalau misalnya lo mau tahu eksekusi itu apa, lo nonton Rumah Darah. Setelah ditonton, baru lah dijelasin nih, sebenarnya eksekusi itu kayak gimana ya. Dijelasin sama kliennya, jadi si eksekusi ini itu nanti ada salah satu berondong yang udah dibayar, dan itu dibayar mahal banget sampai ratusan juta sampai miliaran lah katanya. Dan si berondong ini dibeli tuh buat jadiin tumbal. Oke. Emang anjing banget sih. Gila kan? Nah banyak yang nanya lah soal kayak, kenapa si berondong itu mau dijadiin tumbal? Kan udah dibayar mahal ya, kenapa mau gitu loh. Nah dibahas lagi nih sama si kliennya. Jadi ini tuh tumbal bukan sembarang tumbal mbak, karena si berondong ini tuh emang udah jadi piaraan atau simpanan si tante-tante itu. Jadi si berondong ini tuh udah ngejalin hubungan sama si tante itu sekitar 2-3 bulan. Kasarnya tuh dikasih kayak harta banyak lah sama si tantenya, dikasih mobil, apartemen, rumah. Makanya pada akhirnya si berondong ini mau gak mau lah buat dijadiin tumbal. Duh. Sadis. Nah tapi kliennya juga bilang, kalau sebenarnya ada beberapa tumbal si berondong-berondong ini ya, yang dijebak dengan cara dituduh nyuri perhiasan si tantenya. Nah si tante itu bilang, kalau misalnya emang lo gak mau dilaporin polisi, ya lo harus mau jadi tumbal gua. Yang bikin ini kaget di percakapan sama si klien ini adalah orang-orang yang numbalin si berondong ini itu tuh ternyata semuanya tuh orang-orang kalangan elit Nat. Dan kliennya juga bilang kalau kejadian ini nih setiap setahun sekali udah terjadi, di mana tahun yang Dini itu 2021 itu adalah acara yang ke-16 kalinya. Wow. Percakapan WA sama kliennya berlanjut ke bahas tentang prosesi ritualnya, yang mana caranya tuh katanya pakai mesin dan manual. Jadi ada birthday party, abis itu eksekusi, abis itu ritual. Dijelasin lah nih sama si kliennya. Dia bilang kalau pakai mesin itu tuh kurang lebih macam kayak pakai mesin kebab Nat. Jadi kayak dibakar gitu Moy? Iya mungkin ya. Karena si klien tuh bilang kayak, jadi tumbalnya tuh kayak diderek, terus diikat segala macam sampai akhirnya dimasukin ke dalam mesinnya. Itu buat yang pakai mesin. Kan si kliennya bilang ada yang pakai mesin, ada yang manual kan. Dijelasin lagi lah. Kalau buat yang manual, katanya kliennya itu tuh bilang kalau tumbalnya itu bakal disakitin terus-menerus, sama persis kayak yang terjadi di film Rumah Darah. Nah setelah berondong itu memutuskan buat meninggal dengan mesin atau manual, para anggota elit itu tuh langsung kayak bakal minum darah daging si berondong itu. Damn. Gila kan? Tujuannya ternyata adalah pesta tumbal ini buat pesugihan untuk awet muda, kecantikan, kekayaan, karirnya aman. Pokoknya intinya ini pesugihan buat kebaikannya si orang-orang tante-tante inilah. Gila. Dari situ akhirnya Dini sadar ini janggal banget, dan dia coba nelusurin nih ceritanya ya. Rupanya pas dia udah kulik segala macam, si Dini tahu kalau tawaran pekerjaannya itu tuh nggak cuma ditawarin ke Dini doang. Dia dapat informasi dari teman-teman MC-nya juga kalau katanya teman-teman itu sempat ditawarin juga lah pekerjaan yang sama kayak Dini ini. Dini juga dapat info kalau orang-orang yang dijadiin dalam tanda kutip ya target sama si IO ini itu adalah MC-MC yang punya followersnya banyak di medsos. Tapi nggak tahu ya maksudnya buat apa. Kebenaran soal si acara itu tuh juga sebenarnya masih belum bisa dipastiin. Yang jelas intinya si Dini tuh nggak ngambil MC itu Nat. Dan si klien itu pun tiba-tiba juga hilang. Sampai berita ini viral pun juga nggak ada tindak lanjut dari acara itu detailnya kayak gimana. Ya gue nggak tahu ya, entah udah dibersihin sama polisi atau gimana, gue kurang paham. Tapi intinya cerita ini hilang gitu aja. Sempat viral waktu 2021, sampai hari tiba-tiba hilang aja. Ih gila ya Moy, berarti demi kenikmatan dunia mereka tuh sampai rela segitunya ya. Iya, dan gue gak habis pikir tuh si berondongnya kenapa mau anjir. Iya padahal untungnya buat dia juga apa, kan dia akan mati juga. Gue termasuk tipe orang yang apa ya 50-50 sih sama konspirasi gitu ya. Konspirasi si orang-orang elit ini. Iya. Cuman yang gue gak habis pikir, ngapain lu ngajak orang luar yang lu gak percaya. Iya bener. Dan lu belum tahu bisa mastiin dia beneran mau apa enggak. Maksud gue gak tahu ya, ini tolol banget sih menurut gue. Kayak mendingan si kliennya ini belajar nge-MC training ketimbang lu nyari orang yang lu gak kenal dan bisa jadi orang ini tuh jadi ngebuka rahasia lu gitu. Ini terlepas dari benar atau enggak ya. Iya, tapi intinya mau kayak gimana pun, pertama nih horor, yang kedua tuh gue juga gak habis pikir
kenapa si event itu berani ngasih detail sedetail-detailnya ke outsider kan? Itu dia. Iya bener.